warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kisah STI, Kajian Islam dan Syariah Prodi Sistem Teknologi Informasi di Universitas Darun Najah. Tema kajian kita malam ini sangat menarik insya Allah dan relevan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, yaitu hening dalam hingar, merawat iman di tengah derasnya dunia. Sebuah tema yang mengajak kita semua untuk merenung dan memperkuat kembali keimanan di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan distraksi dan ujian. Dan malam ini kita akan mendengarkan pemaparan inspiratif dari narasumber kita, seorang mahasiswa yang sangat berprestasi dari Sistem Teknologi Informasi Universitas Darun Najah, yaitu Ako Linggato. Tapi tanpa memperpanjang lagi, kepada Ananda Ako, kakak Ako Linggato, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, maaf sebelumnya nama saya Aco Linggato ya, bukan Ako. Baik, malam ini insya Allah kita akan membahas suatu materi. Baik, saya share screen ya. Sudah terlihat teman-teman? Kedengeran nggak teman-teman? Jelas ya, jelas Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang nyata kita rasakan pada saat ini yakni nikmat kesehatan, sehingga kita berkesempatan untuk hadir dalam majelis ini, kisah STI, yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi umat yang baik, menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini hidup kita berjalan sangat cepat. Teknologi kita berkembang pesat, aktivitas yang menumpuk dan waktu yang terasa selalu kurang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah iman kita ikut tumbuh seiring semua itu atau justru semakin tertinggal? Dunia yang sibuk, hati yang sepi. Saudaraku sekalian, dunia hari ini banyak sekali menawarkan informasi yang tanpa batas, hiburan tanpa henti, target demi target. Tapi yang sering dilupakan adalah kebutuhan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, kita seringkali mencari ketenangan dari liburan, dari musik, dari main game,
atau bahkan media-media sosial, tetapi semakin kita cari, malah hati kita yang justru semakin hampa. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa iman kita yang mulai melemah, yaitu ada sholat kita yang sudah mulai telat atau bahkan bolong-bolong, subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Nah, terus Al-Quran yang jarang kita buka atau bahkan lupa di mana letaknya. Zikir menjadi asing, tapi scroll TikTok, scroll Instagram kita menjadi sering, menjadi bisa berjam-jam, bahkan zikir pun tidak pernah. Hati yang mulai gelisah, mudah marah, atau merasa kosong. Kita mengutip dari kisah yang menggugah dari Umar bin Khattab. Ini adalah Umar bin Khattab adalah sosok yang keras pada zamannya ya, yang sangat kejam dan sangat menentang Islam pada awalnya. Tapi hatinya dulu saat mendengar bacaan Al-Quran dari surah At-Toha yang berbunyi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun, ana fa'budun, wa aqimis sholata li zikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran surah Toha ayat 14. Nah, di sini Umar menangis. Saat itu ia menemukan arah hidupnya. Seorang yang keras, seorang yang kejam, menjadi sosok yang lembut, yang penuh dengan iman. Nah, itu semua karena sentuhan wahyu yang menyentuh hati yang bersih. Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali hati kita tersentuh oleh ayat-ayat Allah? Atau mungkin belum sama sekali. Terus kapan terakhir kali kita menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu saya mengutip langkah-langkah untuk merawat iman. Ada 5 ya. Nah, iman itu teman-teman seperti tanaman. Jika tidak disiram, jika tidak dipupuk, jika tidak dijaga, maka akan layu juga. Nah, tapi kita tak perlu langsung menjadi sempurna. Cukup mulai dari langkah-langkah kecil tapi pasti, langkah-langkah yang perlahan tapi konsisten. Nah, yaitu yang pertama adalah dengan sholat tepat waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran minimal 3 ayat dalam sehari. Lebih baik sedikit, tapi setiap hari ya. Yang ketiga, zikir pagi dan petang. Gunanya itu adalah untuk memberikan kita perisai hati dari kegelisahan dunia-dunia yang bingar-bingar ini. Yang keempat adalah istighfar sebanyak mungkin jika mampu sampai 100 kali ya dalam sehari, untuk membersihkan noda-noda dalam hati kita sebelum menjadi karat. Dan yang kelima adalah luangkan waktu minimal 5 menit untuk bertafakkur, untuk merenung tentang tujuan hidup kita, tentang kematian, dan tentang akhirat. Karena teman-teman, sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu mengingat-ingat kematian. Baik, adapun refleksi untuk malam ini, teman-teman sekalian, kita tidak bisa menghentikan derasnya dunia, kerasnya dunia ini, tapi kita bisa untuk memilih tetap tenang dan terarah. Bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi seringkali malah kita yang sibuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Hidup ini terlalu singkat ya teman-teman untuk dihabiskan dalam lalai, untuk main-main, untuk hiburan semata. Maka dari itu mari kita rawat iman kita. Jangan tunggu hati kita menjadi mati baru kita mencari hidup. Selanjutnya, perlu kita tahu ya teman-teman bahwa iman itu juga butuh teman atau tidak bisa jalan sendiri. Jika iman kita lemah, tapi saat kita bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan teman-teman yang bisa membawa kita ke jalan yang baik, maka itu akan membuat kita menjadi sesuatu yang baik juga ya. Jadi ada peribahasa yang menyebutkan bahwa bila kita bergaul dengan penempa besi, maka kita akan terkena bau besinya tersebut. Tapi jika kita berteman dengan seorang yang penjual parfum, maka kita akan terkena harumnya juga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'minina kalbun yani yasudda ba'duhu ba'dan. Yang artinya mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan biarkan diri kita untuk berjalan sendiri, malah kita berjalan dengan teman-teman kita yang bisa membawa kita dengan jalan kebaikan. Carilah teman yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita untuk sholat tepat waktu, untuk mengingatkan kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, atau mengikuti kajian meski misalkan sebulan sekali, atau bahkan sekarang kan sudah banyak tuh teman-teman, kita tahu bahwa kajian-kajian itu tidak hanya kita bisa mendapatkan di offline saja ya, tapi sekarang udah bisa di online, di YouTube juga banyak. Selanjutnya, marilah kita tutup ya kajian ini dengan tantangan 3 hari untuk kita semua. Yang pertama adalah hari ini untuk sholat tepat waktu, dan besok baca 3 ayat Al-Quran, dan lusa zikir pagi dan petang. Insya Allah semoga kita semua di sini bisa menjalankan tantangan ini dengan penuh semangat untuk menjadi muslim yang lebih baik, untuk menjadikan kita iman yang lebih kuat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman, Bapak Kaprodi untuk yang telah mendengarkan saya, telah hadir di majelis ini. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aco Linggato yang telah memaparkan materi. Taib acara agenda selanjutnya mungkin apabila ada yang ingin bertanya kami persilahkan ya. Boleh melalui chat atau bertanya langsung juga silahkan. Oke, ini ada satu ya. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Bashir. Izin tanya Ustadz Aco, bagaimana jika iman kita sedang lemah? Tips agar tetap bagaimana tipsnya agar tetap istiqomah dalam menjaga keimanan? Baik, pertanyaan dari Ustadz Bashir. Tadi sudah insya Allah saya sampaikan ya. Langkah-langkah yang pasti adalah itu dengan menjaga sholat dengan tepat waktu,
membaca Al-Quran setiap hari walaupun minimal 3 ayat, zikir pagi dan petang, memperbanyak istighfar, atau meluangkan waktu walaupun sedikit untuk bertafakur, untuk merenungi diri kita sendiri, apakah kita sudah di jalan yang benar, apakah kita mempunyai dosa yang banyak masa lalu. Mungkin itu jawabannya, Ustaz. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ini ada pertanyaan lagi, Ustaz Aco. Bagaimana jika kita sudah terlanjur masuk ke circle yang buruk, tetapi kita ingin masuk ke circle yang lebih baik? Itu mungkin tipsnya seperti apa, bisa disampaikan? Baik, pertanyaan yang bagus ya, karena mungkin banyak relate ya dari kita semua. Untuk keluar dari lingkungan toksik, caranya adalah pertama menghilangkan rasa nggak enakan dulu ya, karena rasa nggak enakan ini adalah rasa yang mengganggu kita untuk improve diri untuk menjadi yang lebih baik. Kita nggak enakan untuk keluar dari circle yang dulu mungkin masih asik. Nah, dan cara untuk masuk dalam lingkungan yang baik adalah ya itu tadi, kita perbanyak relasi dengan orang-orang yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Banyak ya kita dapatkan misalkan melalui mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dakwah. Nah, insya Allah kita bisa improve dari situ. Ya. Baik, terima kasih jawabannya, Ustaz Aco. Kami persilahkan kembali mungkin 2 pertanyaan lagi apabila ada yang ingin bertanya ya. Kak Aco, mungkin saya sendiri ingin bertanya ya. Menurut Ustadz Aco sendiri, apa tantangan terbesar pada saat ini di era sekarang? Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah, kan seperti yang kalau yang saya tahu itu yang nama iman itu kan bisa naik dan juga bisa turun juga. Nah, bagaimana cara kita tetap istiqomah tapi ketika iman kita juga tetap turun. Terus mungkin sama satu lagi Kak, tadi kan disampaikan yang namanya iman itu butuh berteman ya. Bagaimana cara kita memilih atau selektif dalam pertemanan. Jadi kriteria seperti teman seperti apa yang harus kita dekatkan untuk menjadi teman bagi iman kita. Baik, pertanyaan yang bagus. Untuk menjaga iman kita teristiqomah, itu emang ya namanya manusia ya, manusiawi itu adalah iman naik turun. Tapi bagaimana caranya untuk memperkecil kemungkinan kita untuk lebih lama di bawah, itu adalah itu tadi ya, selalu bertafakur, selalu merenungi diri, bagaimana
diri kita, apa tujuan kita hidup di dunia. Terus untuk apa, selalu mengingat-ingat kematian, bahwa kita manusia tidak selamanya di dunia. Dan juga untuk apa, kriteria memilih teman yang baik yang bisa menuntun kita dari apa, ke jalan kebaikan. Kriterianya itu ya yang pasti bisa menegur ya, saling menegur. Teman-teman yang bisa menegur kita dalam jika kita terperosok ke dalam jurang dosa, dan juga mengingatkan kita dalam kebaikan, mendorong kita ke jalan yang baik, menuntun kita ke kajian-kajian ilmu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Aca atas jawabannya. Baik, apabila ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Apabila tidak ada, mungkin baik kami tutup saja ya. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara STI ini dengan antusias. Serta terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa telah menyampaikan materi dengan tema yang sangat inspiratif dan relevan di kehidupan saat ini ya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua dalam menjaga keimanan di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin deras ini. Sobat UDN, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan positif kami dan inspiratif selanjutnya dari Prodi STI Universitas Darun Najah. Akhir kata, apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Mantap Ustaz.